Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPG Prajabatan. Hari ini kita akan membahas bersama tentang prosedur laporan studi kasus. Ini ada pengantarnya. Laporan studi kasus merupakan komponen dari uji tertulis. Laporan studi kasus dirancang untuk menilai pengetahuan, kemampuan memecahkan masalah, dan kreativitas mahasiswa PPG Prajabatan dalam merencanakan dan melakukan pembelajaran di kelas melalui deskripsi, analisa, dan penyelesaian masalah pada kasus-kasus yang ditemukan selama praktik pembelajaran. Bagian B, cakupan. Cakupan dalam studi kasus terdiri dari pengalaman masa lalu dalam nomor 1, merancang pembelajaran secara struktur, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogi dan teknologi untuk menghasilkan solusi baru dengan nilai yang terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Yang kedua, melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagian C, ketentuan pembuatan laporan studi kasus. Laporan studi kasus yang digunakan dalam uji tertulis berupa 1. Laporan yang ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta yang ditemukan selama praktik pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan pengalaman sendiri, bukan disalin dari milik orang lain. Yang ketiga, laporan studi kasus terdiri atas 4 bagian dengan ketentuan sebagai berikut. Bagian pertama, deskripsi studi kasus. Ini 100-150 kata. Pada bagian ini, mahasiswa menuliskan kasus yang pernah dialami dalam merancang pembelajaran terstruktur yang berkesinambungan dengan memadukan materi, pedagogi, dan teknologi melalui pendekatan yang relevan, yang menghasilkan nilai terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Dalam kasus tersebut, mahasiswa juga mendeskripsikan metode dan hasil evaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar berdasarkan rancangan yang disusunnya. Bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut. 1. Sebutkan topik kasus yang akan Anda uraikan. Yang kedua, mengapa topik tersebut penting. Kemudian laporan bagian yang kedua adalah analisis situasi. Ini 200-250 kata. Pada bagian ini, mahasiswa melakukan analisis situasi yang terjadi pada saat membuat rancangan dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, mahasiswa perlu menjelaskan perannya saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran, pihak yang terlibat, tantangan, serta hambatan dalam kegiatan tersebut. Bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut. 1. Jelaskan situasi yang terjadi pada saat perancangan dan evaluasi pembelajaran tersebut terkait topik yang sudah dipilih. Kedua, jelaskan peran Anda dalam merancang dan melakukan evaluasi. Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam perancangan dan evaluasi tersebut. Yang keempat, jelaskan tantangan dan hambatan yang Anda hadapi pada saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran terkait dengan masalah pada topik tersebut. Bagian yang ketiga dalam laporan yaitu alternatif solusi. Ini 250-300 kata. Pada bagian ini, mahasiswa memberikan alternatif solusi berupa tindakan yang telah dilakukan dalam menghadapi kasus atau situasi tersebut. Bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut. Langkah nyata apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran? Yang kedua, sumber daya atau materi apa yang digunakan untuk menjawab tantangan tersebut? Bagian yang keempat yaitu evaluasi, 100-150 kata. Pada bagian ini, mahasiswa diminta menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan. Kemudian ini bagian yang kedua, ketentuan unggah file. Jadi berikut adalah ketentuan dalam mengunggah file. Yang pertama, pastikan dokumen dibuat dalam kertas berukuran A4 dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 pt dan spasi 1,15. Kemudian yang kedua, simpan dokumen dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Yang ketiga, dokumen PDF disimpan di drive belajar.id masing-masing mahasiswa dengan nama file judul kasus underscore nama mahasiswa underscore name dan tautan dokumen disimpan ke laman ujian yang ditetapkan oleh Panitia Nasional UK PPG. Itu informasi yang berhubungan dengan laporan studi kasus sebagai bagian dari uji tertulis dari PPG Prajabatan. Semoga lancar. Jadi tips and tricksnya nanti teman-teman bisa kembali membuka kembali file-file dari
selama PPL ya, PPL 1 dan PPL 2, coba dianalisis kembali kira-kira apa, topik apa yang memang menarik ya, menarik yang diajarkan oleh teman-teman semuanya, kemudian bagaimana cara merancangnya, kemudian pelaksanaannya seperti apa, kemudian evaluasinya dari pelaksanaan itu seperti apa. Karena kan biasanya kalau kita mengajar juga kadang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, kalau dievaluasinya itu siapa saja yang terlibat. Jadi mungkin minimalnya yang terlibat pasti ketika evaluasi ada teman-teman sendiri sebagai mahasiswa, ada guru ya sebagai guru pamong dan juga dosen pembimbing. Nah, nanti diceritakan itu apa yang harus direvisinya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu kreativitasnya di situ. Dan jangan lupa juga memadukan di sini ada unsur pedagogi, ada materi ajarnya topik apa ya yang kita ajarkan ketika PPL, ada pedagoginya, kemudian teknologi ya. Semoga lancar, lulus PPG menjadi guru profesional yang bermanfaat bagi peserta didik, teman kolega, dan tentunya adalah institusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.